Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Al-Mubarak Trika. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, hidayatus sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Ikhwani fid din wal akhwat jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai dari pembahasan kita berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan keyakinan seorang hamba, yang mana akidah ini adalah tolak ukur dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Inti di dalam Islam itu adalah keyakinan. Intinya di dalam keyakinan. Adapun hukum-hukum berkenaan dengan salat, zakat, puasa dan seterusnya, itu adalah penyempurna daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariatnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan kita untuk mempelajari akidah ini berupa kalimatut tauhid, karena dia adalah awal seseorang masuk padanya, yaitu masuk dalam Islam, yang mana ketika seseorang juga mengucapkan kalimatut tauhid, keyakinan ini, harta, kehormatannya, darahnya terjaga. Islam akan menjaga semua dari apa yang ada pada dirinya. Oleh sebab itulah mempelajari ini tentang akidah itu adalah fardu aini, bukan fardu kifai. Dia adalah fardu aini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ilmuilah. Fa'lam di sini bermakna i'lam, ilmui, pahamilah dan pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Yaitu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, baik tentang keesaan dalam ibadah maupun hal penciptaan, dan mengilmui keesaan tentang asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang mana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi tis'atan wa tis'una isman. Allah Subhanahu wa taala, walillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Meskipun hadis ini diterangkan 99 nama-nama, namun nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas hanya 99, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian akidah
keyakinan seorang hamba ini tolak ukurnya juga pada negeri akhirat. Di negeri akhirat, apa yang ada pada hatinya, keyakinan pada dirinya itu yang menyelamatkan dia. Ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa qadimna ila 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Maka kami hadapkan amalan yang mereka amalkan, lalu kami jadikan amalan tersebut sebagaikan debu yang berterbangan. Yaitu amalan yang dimaksud di sini yaitu ketika seseorang melakukan kesyirikan, akidah mereka tidak selamat, maka amalan-amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Maka keselamatan seorang hamba itu keselamatan pada akidahnya. Namun demikian juga hukum-hukum dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, putuskan, harus dikerjakan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berupa apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tetapkan, perintahkan berupa arkanul Islam dan arkanul iman. Maka tidak ada perbedaan antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Semua itu adalah wajib. Namun yang inti dari sini, dari sebuah agama, itulah adalah akidah seorang hamba. Ini juga yang berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, illa man atahallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, yaitu hati yang ikhlas, hati yang beriman, hati yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka ini adalah tolak ukur di dalam agama. Banyak adilah-adilah yang menerangkan hal demikian. Bahkan dari dalil-dalil juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dari sebuah riwayat diterangkan, sidqan min qalbihi aw khalisan min qalbihi aw mustayqinan min qalbihi. Itu diterangkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Dari riwayat yang diterangkan, jujur dalam hatinya, ikhlas di dalam hatinya, atau dia yakin dalam hatinya, dia akan masuk ke dalam surga. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, meskipun dia berzina atau mencuri, meskipun dia berzina atau mencuri. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, meskipun dia berzina atau mencuri, meskipun dia berzina dan mencuri. Kemudian diterangkan lagi, ya Rasulullah, meskipun dia berzina atau mencuri, meskipun dia berzina dan mencuri, meskipun engkau tidak menerima hal yang demikian. Maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hambanya, yang hamba tersebut mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia yakin padanya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengilmui daripada syahadat tersebut, maka mereka itu adalah orang-orang yang selamat. Karena orang-orang yang selamat, hati yang tenang, hati yang selamat, hati yang ikhlas, hati yang jujur, kemudian hati yang yakin, itu tidak mungkin semua itu didapatkan kecuali dia mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang masyhur, kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku dibonceng Nabi, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dikatakan, ya wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad
ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Dia hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lihat, ini ada poin yang penting di sini. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan haknya seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah dia memasukkan hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya. Maka dari akhir daripada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu dia mengatakan, Mu'adz mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La fayattakilu." Tidak. Nanti mereka akan bersandar dengan ini saja. Maksudnya ketika mereka mengucapkan kalimatus syahadat, kemudian yakin, ikhlas, jujur dengan surut-surut yang ada, 7 syarat yang ada dalam la ilaha illallah, khawatir mereka hanya bersandar kepada kalimat tersebut tanpa mengamalkan daripada hukum-hukum dan cabang-cabang yang ada dalam agama. Namun pada akhir hayatnya, hadis ini disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Akhir hayat Mu'adz bin Jabal, khawatir dia menyembunyikan ilmu tersebut. Oleh sebab itulah Mu'adz menyampaikan hadis berupa kabar gembira ini kepada kita semua, yang sampai kepada kita semua kabar gembira tersebut. Maka berbahagialah orang-orang yang benar-benar mengilmui keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi peribadatan maupun sisi penciptaan dan nama dan sifat-sifatnya. Inilah apa yang kita akan bahas dimulai dari pertemuan ini berkenaan dengan keyakinan seorang hamba dari bab uluhiyah, keesaan dalam ibadah, asma wa sifat dan rububiyahnya nanti insyaallah. Dan dari kitab ini diterangkan juga jalan metode akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang mereka berjalan di jalannya para orang-orang terdahulu. Di jalan orang-orang terdahulu itu di jalannya para sahabat, yang mana sahabat berjalan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in berjalan di jalan para sahabat. Inilah jalan mereka, akidah mereka yang mereka itu menyebarkan akidah ini dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang kita akan menempuh dari jalan-jalan mereka. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini kita akan terangkan kenapa seseorang harus berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa seseorang harus berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dengan akidah yang lain. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini sandaran dari Nabi, bukan dari siapa-siapa. Nanti kita akan terangkan semuanya insyaallah biidznillah taala. Qala al-musannif rahimahullah taala, pengarang ini adalah Dr. Nasir Abdul Karim Al-Akli. Dr. Nasir Abdul Karim Al-Akli. Kata beliau hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, tamhid, pendahuluan. Al-aqidah lughatan min al-aqd wa tawthiq wal ihkam wa rabtu bi quwa. Akidah itu, akidah, makna daripada akidah, dia adalah dari bahasa, dia adalah ikatan atau ketetapan. Ya, ketetapan atau ikatan yang sangat kuat. Itu adalah akidah dari secara bahasa. Dari akidah itu ikatan yang sangat kuat, keyakinan seorang hamba. Kemudian dia adalah ikatan yang tidak pernah putus. Itu dikatakan akidah. Maka ketika seseorang memutus akidahnya, maka dia akan berakidah yang lain. Lihat, ketika seseorang memutus keyakinannya, maka dia akan berkeyakinan yang lain. Karena akidah itu adalah suatu ikatan yang kuat, yang tidak putus. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, dia adalah al-imanul jazim alladzi la yatatarruqu ilaihi asy-syakku ladai mu'taqad. Secara istilah adalah adalah keimanan yang pasti. Jadi akidah itu keimanan yang pasti. Berarti ikatan keimanan
yang pasti, yang mana tidak dimasuki oleh keraguan-keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah akidah. Secara istilah, akidah dia adalah keimanan yang pasti yang tidak ada keraguan yang masuk padanya. Maka akidah seorang muslim itu dia memahami bahwasanya satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam, tidak ada agama yang lain. Dan jangan ada keraguan bahwasanya ada agama yang lain. Kenapa harus seperti itu? Karena Allah sendiri Subhanahu wa taala yang menerangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Agama di sisi Allah hanya agama Islam, tidak ada agama yang lain. Adapun agama-agama terdahulu yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu telah dihapus dengan diturunkannya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, maka apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghapus daripada syariat-syariat terdahulu. Namun pada dasarnya agama dan syariat orang-orang terdahulu itu memiliki agama yang satu, yaitu agama tauhid. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan syariat yang mereka lakukan, yang Islam juga dia melakukannya. Namun pada dasarnya agama mereka itu satu, yaitu agama tauhid, yaitu agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Itulah agama mereka. Maka tidak ada perbedaan daripada agama-agama Rasul terdahulu sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada perbedaan adalah hukum-hukumnya, dan hukum-hukum dari agama terdahulu itu telah terhapus dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh sebab itu sekalian, jamaah sekalian, maka tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Adapun selain daripada Islam, itu kita tidak menganggap itu sebuah agama. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan. Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Telah menyempurnakan agama ini sebagaimana yang diterangkan dalam suratul Maidah. Agama yang sempurna, agama yang cukup. Itu agama Islam, tidak ada agama yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak akan pernah beriman sehingga dia mengikuti apa yang aku bawa. Sehingga mereka mengikuti apa yang aku bawa, apa yang aku diutus dengannya. Apa yang aku diutus dengannya. Kemudian kata beliau, fal aqidah al imanul jazim billahi subhanahu wa ta'ala wa ma yajibu lahu min at-tauhid wa at-ta'a wa bil malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari wa sairi ma thabata min al-umuri ghaib wal akhbar wa qat'iyat ilmiyatan kanat atau amaliyatan. Lihat, keimanan itu beliau terangkan di sini, keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari tauhid. Itu adalah keimanan. Diterangkan di sini keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam pencipta, memberikan rezeki dan nama dan sifat-sifatnya. Para ulama membagi namanya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada tauhid ibadah, ada tauhid pencipta, dan ada tauhid mengesahkan dalam nama dan sifat-sifatnya. Kemudian beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan berupa ketaatan. Bukan hanya tauhid saja, tapi ketaatan. Apa ketaatan itu? Berupa hukum-hukumnya.
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seperti salat, puasa, zakat dan haji. Ini adalah ketaatan. Ini bagian daripada keimanan. Dia adalah keimanan. Jadi dari rukun-rukun Islam itu adalah keimanan. Kemudian dia beriman kepada malaikat. Dia beriman kepada malaikatnya yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya. Baik yang disebutkan namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, malaikat maut, Munkar wa Nakir, kemudian Raqibun Atid, kiri dan kanan, atau malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu adalah malaikat yang senantiasa mendoakan rahmat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Itu kemudian malaikat yang ada di majelis ilmu. Itu banyak sekali malaikat. Ada yang disebutkan namanya dan ada yang tidak disebutkan. Dan semua ini kita imani. Begitu juga malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah malaikat yang paling besar. Malaikat yang paling besar. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan, seperti suhuf Ibrahim atau suhuf para rasul terdahulu, kitab Zabur, Taurat dan Injil. Itu semua harus diimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Beriman kepada hari akhir, ada hari pembalasan. Setiap orang akan mendapatkan balasan daripada amalannya, baik amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Dan beriman kepada takdir, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Namun takdir ini, sekali lagi jamaah, ini akan kita bahas nanti di permasalahan takdir. Takdir itu seseorang tidak mengetahuinya karena dia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, bahkan para malaikatnya itu tidak mengetahui tentang takdir. Karena itu dia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan takdir itu bisa diketahui? Setelah terjadi. Maka setelah terjadi, maka dia harus beriman kepada takdir tersebut. Dia mengimani baik takdir yang buruk maupun yang baik. Namun takdir itu ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu diluruskan jamaah sekalian. Takdir apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takdir itu tidak ada yang jelek. Semua baik. Apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun yang jelek. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak disandarkan dengan kejelekan. Tidak disandarkan dengan kejelekan. Adapun disandarkan kepada manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, takdir itu menjadi dua. Ada yang takdir yang baik dan ada yang takdir yang buruk. Tapi semua itu Allah Subhanahu wa taala menentukannya dengan hikmah. Ada hikmah-hikmahnya. Kenapa ditetapkan takdir itu baik untuk manusia dan buruk untuk manusia? Sebabnya di antara hikmah-hikmah yang ada, karena kalau manusia itu melakukan kebaikan semuanya, maka tidak akan ada yang masuk ke dalam neraka. Tidak akan ada yang masuk ke dalam neraka. Begitu juga kalau semuanya buruk, maka tidak ada yang masuk ke dalam surga. Kalau semuanya buruk, maka tidak ada yang masuk ke dalam surga. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kepada makhluknya itu dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Itu ketika disandarkan kepada makhluk. Adapun ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu segala perbuatannya itu baik semua. Baik semua. Di antara juga hikmah-hikmah kenapa seseorang hamba itu harus melakukan kejelekan. Tidak mesti dia melakukan kebaikan terus. Tidak mungkin manusia itu selalu melakukan kebaikan. Pasti dia akan melakukan kejelekan. Sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafur.
Maha Pengampun, yang mana ketika seorang hamba melakukan kejahatan, kejelekan yang dia menyadari dirinya itu ada suatu kejelekan dan kejahatan, maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah di antara daripada faedah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, yang maha apa? Pengampun. At-Tawwab, yang maha memberikan taubat, yang maha memberikan taubat. Dan seterusnya. Ini nanti kita akan bahas tentang takdir. Takdir itu bisa diketahui setelah terjadi. Setelah terjadi. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari segala perkara ghaibiyah, dari perkara gaib. Perkara gaib. Begitu juga khabar-khabar yang ada dalam Al-Qur'an dan hukum-hukum yang pasti baik secara amaliyah maupun secara ilmu. Baik secara amaliyah atau ilmu. Iya, kita harus beriman terhadap perkara yang gaib. Seperti surga, neraka itu ada. Kemudian bidadari itu ada. Kemudian siksaan Allah Subhanahu wa taala itu kan perkara gaib semua. Itu semuanya ada. Kemudian iblis, syaitan itu ada semua. Di sekitar kita. Kemudian para malaikat itu adalah minal umurul ghaibiyah. La ya'lamu illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepadanya. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepadanya. Maka oleh sebab itu teman-teman sekalian, tidak ada satupun seorang manusia yang dia mendakwakan perkara yang gaib kecuali dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang bisa mengeluarkan dari agama adalah mereka yang mendakwakan ilmu gaib. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Ilmu gaib ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya sendiri, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sendiri itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Bahkan sekalipun malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perkara yang gaib. Lihat kisah tentang apa? Israfil. Israfil, malaikat apa Israfil? Yang meniup apa? Sangkakala, trompet yang sangat besar. Itu senantiasa Israfil itu mulutnya di depan trompet dan melihat arsy Allah Subhanahu wa taala. Melihat sampai sekarang dia senantiasa melihat ke arsy Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan mulutnya ke trompet tersebut. Hingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk meniup sangkakala tersebut, maka terjadilah kiamat yang pertama. Dia sendiri tidak mengetahui kapan terjadinya. Dia sendiri tidak mengetahui kapan terjadi. Padahal dia ini adalah termasuk malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah sekali lagi jamaah, tidak boleh seorang pun itu mendakwakan ilmu gaib, perkara-perkara yang gaib. Kalau ada yang orang manusia yang mendakwakan ilmu gaib, yang perkara-perkara yang gaib, maka yakinilah bahwasanya dia bersama dengan syaitan. Dia bersama dengan syaitan. Seperti apa? Contohnya? Sandro. Bahasa Bugisnya itu sandro. Dukun, paranormal, ya begitu. Semuanya adalah orang-orang yang dusta di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana ada sandro? Mana ada dukun itu apalagi namanya di atas syariat Islam? Mana ada tukang sihir itu di atas syariat Islam? Tidak ada. Justru yang ada adalah larangan mendekati mereka. Sebagaimana Nabi SAW menerangkan kepada kita semua, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yakun faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir dan seterusnya semisal dengan mereka, membenarkan mereka,
maka dia sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad. Ini konsekuensinya, yang mendatangi mereka membenarkan ucapan mereka. Mendatangi saja itu adalah perkara yang haram, apalagi membenarkan ucapan mereka. Membenarkan ucapan mereka. Ini Nabi SAW yang menerangkan. Dari sebuah riwayat memang diterangkan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari lamanya. Tapi ada hadis yang kita terangkan bahwasanya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad. Karena mereka mendakwakan ilmu gaib. Yang mana ilmu gaib ini bukan kewenangan mereka. Ini adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun dari hadis ini sebenarnya memberikan empat rincian sebenarnya. 4 rincian. Ada yang mendatangi dan membenarkan ini kafir dia. Tidak diterima salatnya selama 40 tahun, 40 hari lamanya. Dan tuqbal salatu arba'ina yawman, tidak diterima 40 illa wa huwa taba, kecuali dia bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama dia masih hidup dan dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Kemudian yang kedua, dia mendatangi namun tidak membenarkan. Ini haram hukumnya. Dia jatuh dalam dosa besar. Kemudian yang ketiga, dia mendatangi namun dia menguji apakah dia benar-benar mengetahui ilmu gaib. Apabila dia diuji seperti itu boleh untuk menjatuhkan apalagi namanya tipu daya dia, untuk menjatuhkan tipu daya dia. Ada seorang imam yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ada orang yang mendakwakan ilmu gaib. Ada orang yang mendakwakan ilmu gaib. Maka orang itu ditanyakan oleh salah seorang ulama. Dia mengatakan, "Saya ingin bertanya kepadamu satu pertanyaan." Maka orang itu menjawab, yang mendakwakan ilmu gaib, "Apa itu?" Kemudian dia berpaling dari orang tersebut. Ulama tersebut berpaling dari orang tersebut. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Kenapa engkau berpaling sementara engkau belum menanyakan pertanyaan?" Lihat, seandainya dia mengetahui perkara yang gaib, benar-benar dia mengetahui perkara yang gaib sebelum aku tanyakan kepadanya, dia sudah mengetahui pertanyaanku. Kalau dia benar-benar mengetahui perkara yang gaib sebelum aku tanyakan, sepantasnya dia telah mengetahui pertanyaanku. Kalau dia benar-benar mengetahui perkara yang gaib, maka lantas bagaimana seorang yang mendakwakan ilmu gaib sementara dia sendiri tidak mengetahui apa yang ada dalam hatiku, apa yang ingin aku tanyakan? Inilah menunjukkan tipu daya mereka. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dicipta sampai kita akhir daripada kehidupan kita, apakah kita di surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hal yang demikian. Karena itu adalah dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dari awal-awal muqaddimah, pendahuluan daripada akidah ini. Kemudian akidah ini dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sekarang itu banyak sekali orang yang menyandarkan bahwasanya kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya benar. Tapi apakah memang benar? Tidak masalah, siapa saja boleh, mau kecil besar, orang tua muda, silakan saja. Dan seluruh manusia boleh menisbahkan dirinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu memang benar. Itu yang disandarkan oleh Nabi SAW. Namun yang diinginkan adalah prakteknya. Apakah dengan sesuai dengan sunnah atau tidak? Kan seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa mereka? Hum makana ala misli makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi atau wa ashabuhu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa dia? Mereka itu orang-orang yang semisal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya dan di atas para sahabatnya. Karena Nabi SAW, kenapa di atas para sahabatnya?
Karena sahabat ini orang yang paling memahami syariat, di mana Al-Quran itu turun dan di mana di zaman mereka Al-Quran itu dijelaskan langsung oleh Nabi SAW. Makanya harus kita mengikuti pemahaman para sahabat. Harus mengikuti pemahaman para sahabat. Nabi SAW merekomendasikan 3 generasi yang terbaik, yang diambil akidah mereka, jalan mereka beragama. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelahnya. Generasi yang setelahnya itu adalah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan seterusnya. Imam Ahmad, itulah generasi-generasi emas. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi sahabat yang mengikuti sahabat dan yang orang yang mengikuti daripada sahabat. Oleh sebab itu Nabi SAW itu menerangkan tamassaku bisunnati, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, yang sekarang aku di atasnya dan para sahabatku di atasnya. Sudah habis ya? Hah? Lanjut sedikit sekali. Kemudian semua ahlus sunnah. Kenapa dikatakan mereka ahlus sunnah? Karena mereka listimsakihim wa ittiba'ihim sunnah Nabi sallallahu. Dikatakan mereka ahlus sunnah karena berpegang teguhnya mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin addu alaihim bin nawajid. Hendaknya kalian di atas sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk. Gigitlah dengan gigi geram kalian sunnah tersebut dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigi geraham. Kenapa diterangkan gigi geraham? Karena gigi geraham itu gigi yang paling kuat di antara seluruh gigi. Gigi yang paling kuat di antara seluruh gigi. Maka gigitlah dengan gigi geraham tersebut. Sulit untuk putus. Kemudian kenapa mereka dikatakan al-jamaah? Kenapa dikatakan mereka al-jamaah? Li'annahum alladzina istama'u 'alal haq. Karena mereka senantiasa bersatu di atas kebenaran. Dan itu juga rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian di atas al-jamaah. Al-jamaah ini adalah sifat, bukan kelompok, ikhwan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ini bukan kelompok, tapi dia sifat. Sebagaimana yang Nabi SAW terangkan, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahida wa huwa al-jamaah. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa dia? Al-jamaah. Siapa al-jamaah ini? Sifat yang mereka senantiasa bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kelompok. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan kelompok. Dia sifat yang semua orang boleh menyandarkan diri kepada mereka, boleh menisbahkan kepada saya adalah al-jamaah, saya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu. Jadi siapapun boleh menyandarkan diri kepada ahlus sunnah wal jamaah. Dan al-jamaah ini ditafsirkan langsung oleh sahabat. Apa kata sahabat? Kata sahabat radhiyallahu an, al-jamaah huwa ma wafaqal haq wala kunta wahdak. Lihat, jamaah itu apa yang mencocoki kebenaran Al-Quran dan Sunnah, meskipun engkau bersendirian. Meskipun engkau bersendirian, orang-orang menyelisihi engkau, tapi ketika engkau di atas kebenaran, maka itu dikatakan al-jamaah. Itu dikatakan al-jamaah. Jelas? Jadi al-jamaah itu bukan kelompok. Sekali lagi, al-jamaah itu bukan kelompok. Ahlus sunnah wal jamaah itu bukan kelompok, tapi dia adalah jalan yang ditempuh untuk mengikuti sahabat Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, setelahnya dan setelahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini akidah ini sangatlah penting. Nanti kita akan jelaskan teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada inti ini ada pendahuluan. Istilah-istilah yang dipakai di tengah-tengah ulama tentang
penisbatan akidah tersebut seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, itu ada istilah seperti itu. Kemudian ada yang dikatakan Thaifatul Mansurah dan ada juga dikatakan Salafi. Nah, ini kan kadang kita kalau mendengar nama Salafi, wah ini Salafi ini suka membid'ahkan. Ini Salafi ini ekstrim. Ini Salafi ini orang yang mengkafirkan, orang yang suka mengkafirkan. Padahal tidak boleh kita mengatakan Salafi itu seperti ini. Kalau ada yang seperti itu, maka itu person orangnya. Jangan salafnya. Karena salaf itu dari Nabi. Salaf itu dari Nabi. Ini kita akan terangkan. Karena Nabi sendiri itu mengatakan dirinya salaf, sebagaimana dia mengatakan menisbahkan kepada al-jamaah. Sama dengan ketika orang mengatakan Israel itu apa? Israel itu apa? Hah? Yahudi. Israel bukan Yahudi, Pak. Nah, di sinilah kita mempelajari istilah ini. Israel itu sekali lagi bukan Yahudi. Yahudi, Nasrani, tapi Israel itu bukan ya Yahudi. Kita mau lanjut atau sudah dulu? Hah? Sudah dulu ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya saya akan kupas tuntas apa yang disebutkan dengan salaf dan apa yang disebutkan dengan Israel. Apa yang disebutkan dengan Israel. Jangan sampai kita menyandar-nyandarkan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Ini berbahaya. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana. Mungkin ada pertanyaan? Ya, menarik sekali tadi terkait kajian kita akidah yang kemudian ini wajib kita pelajari, ya, yang hukumnya fardu ain. Ya. Bagi Bapak Ibu jamaah kajian yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Ya, silakan jika ada ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bertanya. Apalagi ini terkait akidah yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jika tidak ada, maka kita beralih ke kuis. Ada yang bertanya? Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ya, tafadhol. Ya, selamat datang Ustaz. Iya. Saya mau tanya mengenai tadi masalah yang orang pintar ini. Iya. Misalnya kebetulan teman saya ini dia datang ke dukun, dia mencari orangnya ke dukun, orangnya yang terbilang dan dia tanya dari mana barang saya itu, dan ternyata dijawab sama dukun dan ternyata dia dapat barangnya dan ternyata jawaban dukun tersebut benar. Bagaimana Ustaz? Apa itu kebetulan atau apa itu setan atau iblis yang membutuhkan itu? Terima kasih. Iya, nah, yang demikian itu tidak mungkin manusia itu, sekali lagi keyakinan seorang manusia terhadap ilmu gaib bahwasanya dia tidak mengetahui sama sekali ilmu gaib. Semua berita-berita yang datang dari perkara gaib yang dikhabarkan oleh manusia itu datangnya dari syaitan. Tidak mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin. Itu datangnya dari syaitan. Bagaimana mungkin itu datangnya dari Allah? Sementara wahyu yang pertama banyak alasannya. Yang pertama, wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang menerima wahyu. Sementara ilmu gaib itu adalah perkara wahyu. Perkara wahyu itu yang pertama. Yang kedua adalah syaitan itu senantiasa dia mencuri-curi khabar dari langit. Mencuri khabar dari langit, dari satu khabar yang dia dapatkan kemudian dia memasukkan beribu-ribu daripada kedustaan. Beribu-ribu dalam kedustaan. Bisa jadi itu benar, itu terjadi, dan bisa jadi itu tidak terjadi. Sesuai dengan khabar yang didapatkan dari syaitan, daripada paranormal tersebut dan dukun tersebut dan semisalnya. Dan ini keyakinan kita, karena ini juga bertentangan dengan syariat. Kenapa bertentangan dengan syariat? Karena hadisnya itu melarang kita untuk mendatangi mereka. Dalilnya jelas. Mendatangi mereka saja itu sudah haram, apalagi membenarkannya. Adapun kalau itu benar terjadi, maka itu kebetulan.
maka itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan daripada kehendak daripada dukun tersebut, tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Adapun orang yang belum mengetahui, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dosa apapun, dosa besar apapun, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadisul qudsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi innakum tukhti'una fil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya engkau melakukan dosa siang dan malam, dan sesungguhnya aku mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun dosa kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni jika dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak ya. Karena sama sekali tidak ada pertentangan dalam syariat ketika dia mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, masih ada Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya? Atau istilah yang tadi saya mau terangkan, mau ditanyakan. Istilah salafi Israel. Iya, jangan sampai kita, sekali lagi teman-teman sekalian, ini kebanyakan kaum muslim tidak mengetahui istilah-istilah tersebut, hingga ada orang yang terlalu keras mengajak kepada sunnah, akhirnya istilah itu yang direndahkan, istilah itu yang dijadikan dijadikan bumerang, istilah itu yang benar-benar mereka cela. Istilah-istilah tersebut jangan. Ketika seseorang mendakwakan, maka tidak boleh istilah apa yang dia nisbahkan kepadanya, yang dinisbahkan itu jangan dijelekkan. Sama seperti begini, saya kasih perumpamaan atau saya kupas dulu tentang salafi dulu. Salaf. Kenapa seseorang boleh, bukan wajib ya, saya tidak mengatakan wajib, boleh menisbahkan dirinya kepada salafi. Salafi itu nisbah kepada laki-laki. Kalau perempuan salafiyah. Kenapa dia boleh menisbahkan kepada salaf? Salafi pakai ya di belakang, itu namanya ya nisbah kalau dalam bahasa Arab. Kalau perempuan salafiyah dengan tamar buto. Kenapa dia boleh menisbahkan? Karena itu dari Nabi. Sebagaimana datang hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Ketika Rasulullah SAW membisikkan kepada Fatimah dua bisikan. Bisikan yang pertama, Fatimah tertawa. Bisikan kedua, Fatimah menangis. Yaitu dia tertawa bahwasanya dia menangis bahwasanya Nabi SAW akan wafat. Dia tertawa bahwasanya dia akan dari keluarganya dia yang akan dekat bersama dengan Nabi SAW, yaitu wafatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Fatimah? Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf analak. Lihat, bertakwalah dan bersabarlah wahai Fatimah, karena sebaik-baik salaf itu Nabi SAW mengatakan dirinya sebaik-baik salaf adalah aku terhadap dirimu. Nabi SAW mengatakan dirinya salaf. Jadi ketika kita mengatakan saya salafi, saya itu pengikut Nabi, itu boleh. Saya salafiyah, itu boleh. Tapi amat disayangkan sekarang kaum muslimin karena dia tidak mengetahui ilmu tentang ini. Orang-orang yang menisbahkan kepada salaf, di antara ada orang mungkin yang terlalu keras, dia lihat kemudian yang dicela itu adalah salafinya. Itu amat disayangkan. Dia mencela tidak otomatis, tidak secara langsung dia mencela Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan dirinya salaf. Dia sendiri mengatakan, makanya penisbatan itu datang dari Nabi SAW. Sama seperti begini, Imam Bukhari itu asalnya dari Bukhara, bukan dari Bukhara. Tapi ketika dinisbahkan orang Bukhara, maka dikatakan Bukhari. Sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu orang Bugis. Tidak mungkin saya bilang saya Bugis. Kalau dalam bahasa Arab pasti dikatakan Bugisi. Saya orang Bugis. Kalau perempuan Bugisia. Ya, seperti itu. Sama dengan Makassar. Ditanya, "Anta Makassari? Apakah engkau orang Makassar?" "Iya, saya Makassari. Ana Makassari." Saya orang Makassar. Itu penisbatan. Jadi tidak boleh dikatakan ada satu orang Makassar jahat dihukumi, oh iya memang orang Makassar itu jahat. Jadi secara tidak langsung kita menghukumi seluruh orang Makassar itu jahat.
Begitu juga ketika ada orang Bugis misalnya yang mencuri atau melakukan kekejaman atau dia merampok, oh iya memang orang Bugis itu suka mencuri. Ini dia hukumi seluruh orang Bugis itu pencuri. Ini tidak benar. Tidak benar ucapan-ucapan seperti ini. Makanya Nabi SAW menegur orang-orang yang berbicara tanpa menjelaskan ucapannya. Kata Nabi SAW, innal abda atau inna rajula yatakallamu bi kalimatin la yarbihi ba'san yahwi biha fin nas 70 kharifa. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu ucapan, dia tidak meneliti ucapan itu. Ternyata satu ucapan ini menghantarkan dia dilemparkan ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu satu ucapan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Iya. Demikian afwan ikhwas semuanya, demikian apa yang kita bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan lanjut dari istilah tersebut di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.